anak tuh nggak harus cepet-cepet bisa baca. Itu tuh risetnya tuh Edit kayak udah 50 tahun kali. Bahwa kalau anak lo bisa baca cepat, itu bukan berarti dia jadi better reader di jangka panjangnya gitu kan. Karena kan bisa baca sama paham bacaan sama bisa menulis stand up comedy apa itu kayak levelnya masih jauh banget kan sebetulnya gitu. Tapi orang tua nuntut anaknya bisa baca. Nah terus sekolah yang kayak mau ngubah metodenya nih kayak Cikal nggak maksa setiap anak bisa baca, tapi ya dibacain buku aja terus gitu kan, kasih kesempatan di library aja, terus gitu aja tuh ketakutan sama orang tua. Karena kayak sering banget nganggep orang tua tuh customer. Itu tuh satu tren di pendidikan tuh, customerization of education. Jadi bukan nganggep orang tua tuh partner yang kayak harus dijelasin lu, Bu, kenapa sih gak apa-apa anak ibu bisa baca umur 7 tahun juga, gak apa-apa kok. Ini nih tujuan kita jangka panjang membaca nih Bu. Belajar membaca tuh bukan cuma di kelas 1 SD. Belajar membaca tuh sampai kelas 3 SMA. Dari mulai kenal huruf sampai dia bisa menghasilkan karya bacaan yang argumentatif, yang expository dan sebagainya, itu panjang banget Bu. Jadi mungkin anak ibu tuh kelihatan ketinggalan nih di tahap ini, tapi sebenarnya dia akan maju terus kok gitu. Nah dan itu nggak mungkin juga di sekolah ujungnya nggak baca juga sih. Mungkin, nggak mungkin gitu. Nah tapi kalau customer kan lu jadinya takut ntar dipindahin ke sekolah lain gitu. Nah kita makanya kita bilang orang tuanya perlu belajar juga, karena supaya orang tuanya tuh juga paham nih tujuan jangka panjangnya tuh apa sih yang harus dilakuin di rumah tuh apa. Anakku gak bisa baca, gak apa-apa, bukan soal bisa baca, dibacain tiap hari gak, tapi di rumah, didongengin gak di rumah, di sekolah ini yang kita lakukan dan sebagainya. Nah itu kita benar-benar nganggep orang tua tuh partner kita, dan again partner jangka panjang gitu ya, partner jangka panjang untuk mastiin anak tumbuh ke stretch potensinya, kompetensinya tuh tumbuh.